Siang semuanya, di sini saya Daniel dari Prodi Pendidikan Fisika IKIP Giri Pontianak. Saya akan menjelaskan tentang soal dan cara menjawab soal tersebut. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama yaitu soal yang pertama. Kita langsung saja soal yang pertama ya. Perintahnya, berapakah sudut arah antara 111 dengan arah 101 dalam kristal kubik? Jadi perintahnya di sini adalah sudut antara arah 11 dengan arah 101 dalam ruang kubus dengan sisi delta. Di sini sudah ada gambar kubusnya. Di sini kita cari dulu, kita tentukan ruang satu-satunya di sini. Ini ruang satu-satunya. Di sini ruang 101-nya. Di sini sudut A-nya, sini sudut A, sini sudut A. Di sini bisa kita tarik. Di sini kita kasih sudut C, ini A-nya, ini B-nya. Di sini ada sudut alfa. Alfanya bisa kita keluarkan dari kubus ini, maka bentuknya jadi seperti segitiga seperti ini. Sini B, ini A-nya, ini C-nya. Di sini ada sudutnya yaitu alfa. Ini di sini tadi ada A akar 3, di sini ada A akar 2. Baik, di sini kita pindahkan A akar 3-nya di sini, A akar 2-nya kita masukkan ke dalam rumus. Untuk mencari arah sudut arahnya, kita masukkan ke dalam rumus cos alfa sama dengan A akar 2 per A akar 3. Masukkan cos alfa sama dengan 2 akar 2 per akar 3 dikali 3 akar 3. Sini cos alfa sama dengan 1/3 akar 6 sama dengan cos alfa sama dengan 0,816 atau alfanya sama dengan 35,3 derajat. Jadi sudut antara 1.1 dengan 1.0 ini membentuk sudut 35,3 derajat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 perintahnya begini. Andaikan suatu zat memiliki struktur BCC dengan jaringan atomnya R sama dengan 0,11650 nanometer, berapakah atom per nanometer pangkat 2 yang terdapat pada bidang 100 dan 111? Ya, untuk menentukan banyak atom per meter kubiknya pada bidang 101 dan 111 untuk struktur BCC dengan R 0,1650 ini,
kita masuk ke rumusnya. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita gambar dulu bentuk baloknya. Kita gambar dulu. Sini ada sudutnya. Kita tarik garisnya dari sini. Ini. Di sini ada pertemuannya. Ini garis tengahnya, titik tengahnya itu A akar 3 dengan rumus 4R sama dengan A akar 3 sama dengan A 4R per akar 3. Kita masukkan R-nya sama dengan 0,1650 nanometer. Kita rubah ke meter menjadi R-nya sama dengan 0,1650 kali 10 pangkat min 9 meter. Dari meter kita rubah lagi ke milimeter, jadi R-nya sama dengan 0,1650 kali 10 pangkat minus 6 milimeter. Kita masuk ke itu rumus luas bidang 101-nya. Kita masuk pertama, yaitu luas bidang 101 sama dengan A pangkat 2. Di sini kita langsung masuk ke rumusnya. A pangkat 2 sama dengan 4R per akar 3 pangkat 2. Jadi A2 nya sama dengan 16R per 3. 16R per 3 kita masukkan lagi. 16R per 3 16, kita kali dengan R nya, kita masukkan R nya ini tadi, masukkan 0,1650 kali 10 pangkat minus 6 milimeter kurung pangkat 2 dibagi dengan 3. Jadi kita masukkan 16 kali 0,027 kali 10 pangkat 12 milimeter pangkat 2 milimeter pangkat 2 per 3. Per 3 kita masuk lagi, meter per 3 kita langsung masuk ke ini, misalnya 16 dikali 27 kali 10 pangkat min 15 milimeter pangkat 2 per 3 milimeter per 3, hasilnya sama dengan 144. Ini kita kalikan, jadi 144 kali 10 pangkat 15 minus pangkat 10 pangkat 15 minus 10 pangkat minus 15 mm pangkat 2 per
tuh tidak ada lagi pairnya. Jadi jumlah atomnya pada bidang 1.1 ini sama dengan 4 kali 1/4 sama dengan 1 atom. Jadi jumlah atomnya per meter pangkat 2 pada bidang 1.101-nya adalah, kita masukkan rumusnya, atom per meter pangkat 2 sama dengan 1 atom di per 144. Ini tadi kita masukkan 144 kali 10 pangkat minus 15 mm pangkat 2, hasilnya sama dengan 6,9 kali 10 pangkat minus 15 pangkat 12. Jadi hasilnya 69 kali 10 pangkat 12 atom per milimeter pangkat 2. Jadi untuk luas bidang 101-nya sudah kita dapat dengan hasil 6,9 kali 10 pangkat 12 atom per meter per milimeter. Kita lanjut ke bidang 111. Untuk bidang 11 kita gambar lagi. Kita gambar dulu kubusnya. Di sini kita gambar garis putus-putus. Di sini juga kita gambar garis putus-putus untuk mempertemukan sudut-sudutnya. Ini juga ada garis putus-putus. Sini kita tarik ke garis tengahnya. Di sini ada 1/2 A akar 2. Di sini ada A 1/2 A akar 2. Di sini ada A-nya, ini ada A, ini B besarnya, ini C-nya, ini A-nya. Oh, A-nya di sini A besar. Di sini ruang bidang 111-nya. Kita masukkan ke rumusnya jumlah bidang atom pada bidang 11-nya. Untuk satu atomnya sama dengan 3 kali 1/6 atom. Atau 1/2 atom luas bidang 111. Kita masuk ke rumus luas bidang 111.
masuk 2 dikali, kita masukkan ini tadi 2 dikali ini, kita masukkan 1/2A, 1/2A, 1/2A akar A, kita masukkan dikali tingginya, masuk tingginya kita cari di sini tingginya dulu, A akar 2, A akar 2 pangkat 2 dikurang 1/2 A, 1/2A akar 2 pangkat 2. Jadi untuk T nya, T pangkat 2 nya sama dengan 2A pangkat 2 dikurang 1/2 dikurang 1/2 dikurang 1/2A pangkat 2. Jadi untuk T nya, T pangkat 2 nya kita dapat hasil 3/2 A pangkat 2. Jadi T nya kita dapat hasil sama dengan A akar 3/2 atau sama dengan T nya sama dengan A 1,5 akar 1,5. Untuk luas kita langsung cari luas buang satu-satunya sama dengan 2 dikali 1/2 kita masukkan A akar 2, A akar 2 nya kita masukkan dikali T nya tadi. Ini T nya tadi kita sudah dapat hasil T nya, A nya 1,5 atau A nya T nya kita masukkan A kali 1,5 atau A 3/2, tapi di sini kita pakai A akar 3/2, A akar 3/2, A akar 3/2. Kita masuk lagi rumusnya, luasnya sama dengan satu-satunya sama dengan A akar 3, A pangkat 2 akar 3 dibagi A 4R/3. Untuk 4R/3 nya kita masukkan ke dalam rumus, luas 111 sama dengan 16R pangkat 2. Kita masukkan 16R pangkat 2 per 3 akar 3, kita masukkan luasnya sama 16 dikali R pangkat 2 nya kita masukkan 0,1650 kali 10 pangkat min 6 mm pangkat 2 per 3 akar 3. Kita masukkan hasilnya sama dengan 5,33 dikali 0,027 kali 10 pangkat min 12 mm pangkat 2 dikali 1,73. Jadi luasnya kita masukkan 0,25 dikali 10 pangkat min 12 mm pangkat 2. Kita masukkan ke rumus, kita lihat di atas, kita lanjut di atas untuk kita cari jadi banyak
atomnya per milimeter pangkat 2 pada bidang 111 ini tadi. Kita masukkan atomnya per milimeter pangkat 2 nya sama dengan 2 atom per, kita masukkan milimeter pangkat 2 nya tadi ini 0,25 dikali 10 pangkat minus 12. Jadi kita masukkan 0,25 dikali 10 pangkat minus 12 milimeter pangkat 2, hasilnya sama dengan 7,95 kali 10 pangkat 12 milimeter pangkat 2. Jadi untuk banyak atom per meter kubik pada bidang 11 ini hasilnya ini 7,95 kali 10 pangkat minus 12 mm pangkat 2. Jadi sekian jawaban untuk nomor 3. Kita lanjut ke jawaban nomor 4 di bagian C nya. Nomor 4 ini soalnya tentukan pada indeks HKL berapakah jika struktur SC dan FC nya dianalisis dengan persamaan geometri minimal 3 buah dari urutan angka terkecil. Kita masukkan. Yang pertama kita gambar dulu untuk SC nya dulu. Untuk SC nya kita masukkan ke dalam tabel. Masukkan dalam tabel dulu. Ada 4 tabel. Sini A, B, C, D. Untuk bidang geometrinya ini 2, dan ini 5. Ini 2/5, ini 4/5, dan ini 1, ini 5/2, 5/4, ini 1, 1/2, 2/5. Jadi untuk geometri SC nya kita dapat X nya, Y sama Z nya sama dengan 1, 1/2, 2/5. Jadi untuk SC nya kita dapat ini. Kita lanjut ke habis SC kita lanjut ke bidang FC nya, FCC nya. Untuk FCC nya kita dapat bidangnya jadi sama, ini A, ini B, ini C, ini D nya. Untuk A nya kita dapat 2, 3, sedangkan untuk B nya 2/3, 2/3, 1. Untuk C nya kita dapat 3/2, 3/2, 1. Dan untuk D nya kita dapat 1, 1, dan 2/3. Jadi kita dapat X nya, Y nya sama Z nya sama dengan, untuk Y nya kita dapat hasil 1, ini 2/3. Jadi sekian dari penjelasan soal nomor 1 sampai nomor 4. Sekian dari saya, terima kasih.